eksperimen. Oke. Jadi artinya mencoba, gitu ya. Kalau namanya kita bereksperimen, kadang-kadang kita melakukan eksperimen-eksperimen kecil ya di rumah ataupun untuk kegiatan sehari-hari. Nah, itu adalah mencoba. Kita mencoba, kemudian mencari, mengkonfirmasi dari dugaan-dugaan, itu bisa disebut sebagai eksperimental ya. Hubungan kausal atau sebab akibat itu juga adalah inti dari penelitian eksperimental. Jadi ada sebabnya, kemudian ada akibatnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, maka akibatnya adalah seperti ini, gitu ya. Eksperimental kira-kira seperti itu. Baik, kemudian penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dan menggunakan dua variabel. Ya, ada variabel independen atau variabel bebas dan variabel terikat atau dependent variabel. Variabel terikat itu adalah faktor yang akan berubah setelah diintervensi oleh variabel bebas. Jadi nanti dalam menentukan atau mengerjakan penelitian, itu biasanya kita akan punya beberapa variabel yang perlu kita hitung atau kita ukur gitu ya. Jadi variabel ini yang perlu kita uji gitu. Apakah itu penelitian menggunakan eksperimental ataupun menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif, ya biasanya kita punya variabel-variabel yang perlu kita uji gitu ya. Nah, kalau di dalam penelitian eksperimental itu ada dua variabel yang penting ya, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat. Nah, variabel terikat atau dependent variabel itu tergantung itu adalah hasil dari eksperimen kita gitu ya. Jadi kalau kita melakukan eksperimen ada hal yang perlu kita uji gitu. Nah, ini contohnya saya ambil dari salah satu ide dari teman kalian gitu ya. Dia mengambil penelitian uji material terhadap kenyamanan ruang rawat inap rumah sakit ya. Jadi pada kebetulan ini kasus dari mahasiswa magang ya, kebetulan dia magang di tempat di mana dilakukan pengerjaan material ya, khususnya fasad gitu. Sehingga kemudian dia tertarik untuk meneliti apakah material ini itu dalam hal kenyamanan ruang itu dia menghasilkan kenyamanan yang lebih baik atau tidak gitu ya. Itu sudah termasuk satu hipotesa. Hipotesanya adalah kita beranggapan atau mahasiswa beranggapan bahwa penggunaan material tersebut akan menyebabkan kenyamanan di dalam ruang rawat inap ini akan semakin meningkat gitu ya, akan menambah kenyamanan. Tapi kita belum tahu ya hasilnya bisa betul ya, dugaan ini bisa betul material itu bisa menambah kenyamanan atau sebaliknya material tersebut justru menambah kenyamanan atau sama saja ya. Semuanya itu tidak apa-apa ya, apakah hasilnya itu lebih nyaman atau tidak nyaman ataupun sama saja, itu semuanya adalah hasil penelitian yang sah gitu ya. Jadi tidak harus ketika kita melakukan penelitian itu hasilnya persis seperti yang kita duga ya, itu tidak selalu begitu ya. Jadi apapun hasilnya, apakah itu sesuai dengan hipotesa kita, apakah itu bertentangan dengan hipotesa kita, itu adalah hasil yang harus dilaporkan ya. Nah, dalam penelitian uji material terhadap kenyamanan ruang rawat inap rumah sakit itu variabel bebasnya adalah jenis materialnya ya. Jadi kalau dia ingin meneliti satu material tertentu, maka dia harus membandingkan dengan kondisi jika digunakan material yang umum ya, misalkan kaca yang biasa digunakan dengan ini jenis material kaca yang baru gitu ya. Maka dia harus melihat beberapa jenis kaca ini untuk diujikan pada satu ruangan ya, kemudian bisa dilihat apakah yang ingin dilihat adalah kenyamanan termalnya, yaitu temperaturnya, kelembabannya, kecepatan anginnya, atau kondisi kenyamanan dari akustik ya, apakah itu bising atau tidak gitu ya. Ada juga kenyamanan visual. Nah, ini kalian bisa memilih apakah mau hanya menguji kenyamanan termal saja atau hanya menguji kenyamanan kebisingan atau akustikal atau menguji visual atau semuanya bisa kalian pilih gitu ya. Tapi harus diingat bahwa kalau kita melakukan penelitian itu biasanya terikat oleh waktu dan biaya gitu ya, karena kalau biaya kita terbatas tentunya juga kemampuan kita untuk mengadakan survei misalkan kita perlu transportasi ke sana gitu, atau kalau misalkan kita ingin melakukan satu eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan kita campur gitu, kita proses dengan alat, maka itu juga akan membutuhkan biaya gitu. Sehingga variabel yang dipilih atau apa yang ingin kalian uji itu harus
disesuaikan dengan kondisi yang kalian miliki atau yang kita miliki ya. Kalau waktunya itu singkat atau waktunya terbatas, tentunya akan memilih variabelnya itu sedikit saja. Sebentar, ini ada suara apa ini? Mohon di-mute ya suaranya ya. Oke. Ya baik, jadi seperti itu ya untuk variabel bebas atau variabel terikat itu biasanya kita bisa menentukan berdasarkan kondisi yang kita miliki ya. Jadi nanti silahkan bisa memilih apa yang akan kita ambil. Biasanya yang kita ambil itu berdasarkan dari permasalahan yang ada di lokasi ya. Misalkan sebuah ruang rawat inap itu biasanya permasalahannya itu muncul itu kenyamanan apa sih gitu? Apakah karena kebisingan, apa faktor panasnya, atau karena visual atau view-nya itu jelek gitu ya? Maka itu bisa kita jadikan sebagai argumen kenapa kita memilih variabel tersebut gitu ya. Jadi itu bisa dipilih atau mau semuanya atau mau salah satu atau dua itu silakan dilakukan tergantung dengan hasil observasi awal atau pengamatan awal terhadap lokasi yang akan diteliti. Ya, contoh kedua ini juga di teman-teman yang ingin meneliti tentang kenyamanan ruang meeting IKM Semanggi Harmoni gitu ya. Jadi ada permasalahan di ruang meeting, jadi sebuah tempat untuk yang disediakan secara gratis gitu untuk masyarakat yang memiliki usaha kecil, tapi saat ini kondisinya itu tidak begitu diminati atau tidak banyak masyarakat yang tahu memanfaatkan gitu ya. Kemudian mahasiswa ingin mengambil sebagian kecil aja, jadi bukan seluruh bangunan, tapi dia hanya mengambil ruangannya, yaitu adalah ruangan meetingnya saja, karena memang di situ muncul banyak permasalahan, yaitu karena panas ya, ruangnya itu seperti ruang banyak komputer gitu ya di situ, tapi panas karena dindingnya itu penuh dengan kaca atau salah satu fasad dari dindingnya itu penuh oleh kaca, sehingga pada saat siang hari panas matahari itu masuk gitu. Jadi kelihatan bahwa ruang itu tidak nyaman. Tapi itu masih dugaan kita ya, sehingga perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Apakah ruang itu memang betul-betul tidak nyaman gitu sehingga perlu diukur. Kemudian dicek juga apakah kondisi-kondisi yang terkait dengan thermal atau kebisingan atau visual itu yang akan digunakan sebagai variabel gitu. Ya, variabel bebasnya ini bisa jenis materialnya, barangkali dia akan mengubah jenis materialnya atau konfigurasi bukaan ruang gitu. Dia bisa juga melihat apakah nanti dari bukaan ruangnya apakah jendelanya ataukah kaca gitu ya. Bukaan kaca itu apakah harus dikurangi, bisa dipindahkan lokasi di orientasi yang berbeda gitu. Ya, kemudian untuk uji ini tidak harus kita lakukan secara langsung ya. Kita tidak harus tidak harus melakukannya dengan secara fisik gitu, tapi bisa juga kita lakukan atau setelah kita mengukur kita melakukan beberapa cara untuk kemudian melakukan simulasi gitu. Ya, seperti misalkan kita ingin merubah jenis material atau konfigurasi bukaan ruang itu kita bisa lakukan dengan alat software gitu ya. Softwarenya sudah cukup banyak, ada Ecotech gitu ya, mungkin ada CFD, Computational Fluid Dynamic itu bisa dilakukan, atau ada yang pakai Enscape ya, kalau tidak salah juga kemarin ada teman-teman yang mengambil itu. Nah, dengan penelitian seperti ini nanti bisa kalian lanjutkan untuk desain ya. Jadi setelah dilakukan eksperimen dengan pengukuran, kemudian disimulasikan, kalian bisa menemukan desain yang terbaik gitu. Ada beberapa alternatif sehingga nanti akan terpilih desain yang terbaik untuk di tempat itu seperti apa gitu. Barangkali menggunakan contoh yang pertama, material tersebut bagus, tapi gitu ada catatannya, misalkan dia dipakai maksimal seluas berapa meter persegi. Kalau sudah lebih dari itu, ternyata dia panas gitu. Itu juga bisa jadi salah satu temuan gitu ya, yang bisa kalian kemudian aplikasikan pada desain. Ya, seperti itu. Kemudian penelitian eksperimental ini mengumpulkan data yang diperlukan ya dengan cara pengukuran, dengan cara bisa interview atau wawancara ya. Kemudian uji hipotesa atau ide atau gagasan untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik dan lebih spesifik, gitu ya.
Mungkin ada yang tanya, bisa nggak sih kita misalkan melakukan ini tidak dengan eksperimen, tapi dengan penelitian kualitatif, gitu ya? Barangkali bisa juga kita mendeskripsikan materialnya, tapi itu hasilnya nanti kurang akurat, gitu ya? Karena isinya hanya deskriptif saja. Tapi dengan eksperimen ini mempunyai kelebihan bahwa kita bisa melakukan beberapa uji coba, ya, sampai kita bisa menentukan ini loh yang terbaik gitu dari mungkin 1 sampai 5 alternatif desain, akhirnya bisa ditemukan bahwa yang terbaik adalah yang nomor 3 misalkan gitu ya, dengan kondisi-kondisi misalkan bukaannya itu harus menghadap ke arah utara barangkali atau selatan, lebarnya itu harus sekian gitu ya, itu akan bisa lebih lebih akurat gitu ya. Oke. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen itu adalah metode penelitian kuantitatif ya, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hasilnya. Ya, kalau independen itu treatment, apa yang mau kita treatment, apakah dengan materialnya kita treat dengan material berbeda ya. Nah, dalam kondisi yang terkendalikan. Sehingga biasanya riset-riset eksperimental ini dilakukan oleh teman-teman dari farmasi atau kesehatan gitu ya, atau kedokteran karena mereka membutuhkan itu ya untuk misalkan untuk kalau kedokteran atau farmasi untuk menguji obat kan ya mereka kadang menggunakan tikus putih untuk diuji gitu ya misalkan dengan pemberian obat seperti ini maka bagaimana kondisi jantungnya misalkan bagaimana kondisi organ-organ di dalamnya itu akan bisa dilihat ya karena kalau untuk farmasi obat-obatan atau kesehatan itu tidak bisa kita eksperimen pada manusia gitu tapi mereka harus diuji cobakan dulu pada hewan kemudian kalau dilihat ternyata hasilnya itu baik maka itu kemudian bisa dikembangkan untuk uh, diproduksi dengan lebih banyak gitu ya. Nah ini kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependent. Ya, jadi kalau misalkan ada penelitian eksperimen yang mau dilakukan, gitu, kita harus memilih 2 ruangan yang sama ya. Misalkan mau mengukur material baru dengan material pada kaca yang biasa gitu. Nah, kita harus memilih ruangannya itu yang luasnya itu kira-kira sama gitu, ya. Atau kalau bisa sama, betul ya. Kemudian bukaannya sama, misalkan jendela kaca itu sama-sama ditempatkan di utara misalkan. Kemudian besarnya sama, misalkan sama-sama berukuran misalkan 2x1 gitu ya, dengan kondisi jenis kaca yang berbeda, maka itu nanti dengan pengendalian seperti itu, maka kemungkinan kelirunya itu akan menjadi semakin kecil gitu ya. Tentu akan berbeda kalau misalkan kalian membandingkannya itu dan ruangnya beda gitu ya, volumenya beda, kemudian lokasi bukaannya juga berbeda, yang satu menghadap utara, yang satu menghadap ke barat, itu tentu hasilnya sudah akan sangat berbeda gitu ya. Jadi ada kondisi yang harus dikendalikan seperti itu. Apakah itu nanti dengan simulasi ataupun dengan kalian pengukuran atau membuat beberapa alternatif desain, itu semuanya kondisinya seperti itu ya. Nah, agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen itu menggunakan kelompok kontrol dan penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Oh, oke. Ini saya sudah izin Bu Dani ya untuk menyampaikan penelitian yang dilakukan oleh Bu Dani ya dan beberapa dosen. Saya juga ikut waktu itu ya dengan Bu Nur Rahmawati. Nah, penelitian eksperimen ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti apakah limbah plastik ya, karena kita tahu bahwa sampah plastik itu begitu banyak ya di muka bumi ini dan di Indonesia juga. Maka kemudian kita ingin mencoba untuk meneliti bagaimana caranya sih kita bisa memanfaatkan limbah plastik itu untuk digunakan sebagai material alternatif gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan tentunya riset apapun yang kalian kerjakan, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mencari apakah riset ini sudah pernah dikerjakan sebelumnya oleh orang lain gitu. Ya, kalau misalkan itu sudah pernah, mereka itu meneliti seperti apa gitu. Jadi apakah bahannya itu sama, ataukah dia metodenya itu sama, hasilnya sama. Kalau semuanya sama, maka kita tidak boleh melakukan lagi riset itu ya. Tapi kalau misalkan riset itu pernah dikerjakan, tapi kemudian mungkin dia melakukannya itu plastik dengan campuran
bahan-bahan yang lain yang berbeda gitu, sehingga kita bisa lakukan campurannya dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan atau kita bisa mencari alternatif lainnya yang dikerjakan oleh peneliti tersebut. Gitu ya. Jadi makanya semuanya kemarin ketika konsultasi saya minta untuk yang pertama kalian cari dulu apakah ide yang kalian angkat itu sudah pernah dikerjakan oleh orang lain atau belum gitu ya. Sehingga nanti akan ketemu kalian bisa membuat apa sih dari penelitian itu gitu. Oke, nah ini untuk mencari bagaimana caranya plastik ini bisa kita manfaatkan sebagai material alternatif ya. Ujung-ujungnya nanti desain juga ya. Tapi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dulu sesuai dengan tahapan waktu dan biaya yang kita miliki gitu ya. Nah, ini kita mencari untuk thermal dan akustiknya ya. Jadi dua yang kita ingin cari, apakah limbah plastik ini jika digunakan sebagai material alternatif itu baik secara thermal dan baik secara akustik ya. Kita uji dengan menggunakan campuran sekam padi dan serbuk gergaji itu. Oke, ini plastik-plastiknya ya. Kalau kalian mungkin juga tahu bahwa sampah plastik itu sekarang juga sudah banyak yang mengolahnya. Jadi dipilah-pilah, kemudian dikelompokkan jenis plastiknya. Ada plastik bekas botol mineral yang transparan, plastik yang bekas botol sampo yang agak lebih tebal. Nah, itu semuanya punya karakter yang berbeda sehingga harus dikelompokkan gitu. Oke. Ini beberapa bahannya ya yang kita gunakan ya, ada serbuk gergaji, ada sekam padi, plastik ya, plastik beberapa karung gitu ya. Nah, ini cetakannya yang kita buat ya, ini dicampur kemudian nanti akan dicetak, kemudian akan dijemur, kemudian dites untuk kekuatan, tes uji bakar gitu ya. Kita kemarin waktu melakukan ini pinjam dari teknik sipil dan teknik mesin gitu. Kalian bisa ya kalau ingin melakukan penelitian terkait dengan sebelum desain, nanti bisa juga kalian meminjam dari laboratorium yang kita punya di UMS. Nah, ini beberapa uji yang dilakukan. Nah, kita mengambil 20 sampel uji karena tadi, jadi kita sudah melakukan literatur review, ternyata perbandingannya itu kita temukan dari hasil literatur review yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga kita bisa memutuskan bahwa campurannya itu ada serbuk kayu dengan sekam padi, kemudian dengan perekat bisa semen putih atau semen abu-abu dengan lem fog gitu ya. Nah, semakin banyak varian yang kalian buat, itu tentunya hasilnya akan lebih baik ya. Begitupun kalau kalian membuat simulasi ya, semakin simulasinya itu banyak ya, berapa model yang berbeda, itu tentunya hasilnya akan lebih akurat dibandingkan kalau kalian hanya mengambil 2 atau 3 atau lebih sedikit gitu ya. Tentu ini kaitannya juga dengan waktu dan biaya ya. Nah, ini uji akustik kita lakukan di dalam lab Fisbang ya. Karena tadi jadi faktor pengendali supaya suara-suara dari luar itu tidak mengganggu, maka dilakukan di dalam lab Fisbang, lab kubah yang ada di ruang Fisbang. Nah, faktor variabelnya adalah bunyi yang sama, sumber bunyi yang sama, jaraknya sama, yang berbeda hanya materialnya tadi dengan beberapa campuran yang berbeda. Gitu ya, mungkin saya akan tidak terlalu lama di sini. Nah, gitu kita hitung, kita catat berapa daya serapnya gitu ya. Nah, ini hasilnya komposisi 30% terhadap serbuk kayu merupakan material yang paling bisa menyerapnya dengan baik. Nah, kita beri nama semuanya tadi itu. Modelnya itu ada model 1, 2, dan sampai 20 ya. Kita tandai, kita hitung, kita catat, dan ketemu ini. Gitu. Nah, ini uji termal. Uji termal saat itu kita lakukan dengan model skala 1:5. Jadi kita tidak lakukan di ruang 1:1 di dalam sebuah ruangan, tapi kita gunakan model seperti ini. Ya. Jadi cara mengujinya, setiap sampel kita letakkan di lubang begini, kemudian ini kita tutup, ruangnya ini semuanya tertutup, ya, dan ini kita letakkan di ruang terbuka karena kita perlu tahu temperatur di luar dan temperatur di dalam itu berapa, gitu ya. Di dalam tempat ini kita juga ukur, jadi di dalam box ini kita ukur, di luar juga kita ukur, kita lihat seberapa daya serap temperatur
kelembapan ataupun kecepatan anginnya gitu ya. Nah, ini hasilnya. Kita ukur pada waktu pagi atau siang dan malam ya, 2 kali untuk mengetahui lebih baik gitu ya. Ini. Oke, hasilnya menunjukkan seperti ini, ada hasil untuk akustik dan termal karena memang itu yang kita pilih tadi ya. Itu. Nah, ini hasil dari penelitian yang tahap pertama ya, karena memang ada keterbatasan waktu, karena kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya, menjemur, menguji kekuatan, menguji panas, uji panas ya dengan seperti oven, di oven kita uji, kemudian kita juga lakukan uji akustik, uji termal, kemudian kita harus menganalisa sehingga waktunya cukup untuk menghasilkan ini. Nah, ini luarannya dari penelitian itu. Nah, kemudian ini dilanjutkan pada tahun berikutnya sehingga menghasilkan ide desain seperti ini. Bagaimana kita memanfaatkan material yang sudah dihasilkan dari material terbaik yang dihasilkan dari beberapa sampel tadi itu, kemudian kita coba untuk membuat skala 1:1 seperti ini. Dan ini hasilnya bagus ya, ternyata awet ketika kemarin dilihat seperti ini. Nah, ini juga adalah salah satu contoh research based design yang baik ya. Dan ini masih dilanjutkan lagi. Jadi kalau misalkan nanti ada peneliti lain yang ingin meneliti, kemudian barangkali ingin menguji apakah dengan skala 1:1 di material bata alternatif dari plastik tadi ini, bagaimana desain yang paling optimal gitu? Apakah bukaannya itu harus berapa meter persegi gitu? Luasannya harus ditempatkan di mana? Kemudian apakah baik dari sisi termalnya atau sisi pencahayaan atau akustik itu nanti bisa disimulasikan, dilanjutkan dengan simulasi gitu ya. Nah, kalau kita ingin melakukan simulasi terhadap material, mungkin sudah pernah menggunakan simulasi seperti Ecotech itu paham ya bahwa setiap material itu punya karakter. Jadi ketebalan kaca yang berbeda, kemudian kebeningan kaca yang berbeda itu akan punya karakter yang berbeda. Jadi tebal tipisnya itu akan memiliki nilai hantaran cahaya yang berbeda, punya nilai hantaran panas yang berbeda ya, nilai konduktivitas, nilai resistance gitu ya. Nah, itu ada angkanya dan itu biasanya yang menjadi input untuk ketika kita melakukan simulasi untuk seperti ini, menentukan termalnya, temperaturnya, apakah menentukan akustiknya, apakah menentukan panas atau cahayanya, itu biasanya kita pakai itu ya, jadi namanya unit-unit itu. Jadi untuk C-nya berapa, K-nya berapa, itu kita masukkan dalam simulasi gitu. Oke, ini juga termasuk eksperimen ya. Oke, kemudian untuk experimental design ya, tadi kita sudah bicara tentang experimental research ya, yang betul-betul sangat research, kemudian dilanjutkan menjadi eksperimental, menjadi desain untuk bangunan skala 1:1. Kemudian ini eksperimental design yang dilakukan juga oleh teman kakak tingkat kalian. Nah, desain eksperimental ini adalah serangkaian percobaan atau pengujian yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan pada variabel input. Ya sama ya prinsipnya dengan penelitian eksperimental, sehingga dia meneliti dan mengidentifikasi perubahan dari output ya. Seperti itu, kemudian berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan interpretasi tes kontrol untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mengontrol nilai parameter atau kelompok parameter ya. Ketika kalian mendesain itu akan sangat baik kalau kalian punya parameter-parameter yang harus diuji gitu. Misalkan kalian bicara tentang bioklimatik atau biofilik gitu. Ada parameter biofilik sebuah bangunan itu tadi disebut sebagai biofilik itu harus punya parameter apa saja. Nah, itu bisa kalian teliti, masing-masing kalian cek gitu apakah ini masuk atau tidak. Nah, itu untuk mengontrol nilai parameter. Oke, nah ini yang dilakukan oleh Sabrina Marsha ya di tugas akhir kemarin. Dia membuat tugas akhir ini dari SP-nya ya. Sebelumnya SP dia melakukan EPH
Jadi dia tinggal di Purwodadi, kemudian dia melihat bahwa pasar Purwodadi ini ada sesuatu masalah gitu yang ada di sana karena tidak maksimal. Jadi pasarnya itu ada beberapa bagian itu yang kosong, sementara ada bagian yang sangat penuh, sangat crowded gitu. Nah, pada seminar penelitian dia melakukan EH ya dengan penggunaan software dengan Space Intek gitu ya. Kalau redesign ini sudah tugas akhirnya ya. Sebelumnya dia melakukan evaluasi purnahuni dengan menggunakan Space Intek untuk mengetahui bagaimana sih kondisi pasar ini ketika diteliti dengan menggunakan faktor sirkulasinya. Jadi bagaimana sirkulasi pasar Purwodadi. Ya, jadi dia khusus mengambil tentang sirkulasi. Karena kalau kita lihat pasar itu masalahnya kompleks juga ya. Jadi kalian bisa memilih salah satu variabel apa gitu. Kalau di sini dia mengambil tentang sirkulasi ya. Nah, dia membuat pemetaan seperti ini, di mana area bongkar muat, di mana parkir motor, kemudian di mana alur sirkulasi motor dan alur sirkulasi mobil, gitu ya. Alur sirkulasi bongkar muat itu juga dia lihat, karena itu juga penting pada sebuah pasar. Ya. Nah, kemudian EPH terkait dengan aksesibilitas, ya akses masuk dalam pasar, seperti ini kondisinya, pasar tidak memiliki drop-off dan halte, sehingga sering muncul kemacetan, ya. Kemudian karakter bangunan juga bentuk fasadnya itu belum menampilkan karakter Purwodadi ya. Kemudian banyak ruang mati di dalam area pasar karena sirkulasi yang kurang baik ya. Ini kondisi tangga ya, tangganya menjadi sempit karena banyak pedagang oprokan yang ada di kanan kirinya. Jadi mereka lebih suka jualan di sini karena di sini paling ramai pengunjungnya ya. Tidak mau dalam karena di dalam itu orang jarang masuk sampai ke dalam gitu. Nah, itu yang menjadi masalah di sini ya. Nah, ini bisa dilihat gambar koridor utama yang penuh pedagang seperti ini, sehingga sangat tidak nyaman untuk orang berjalan di situ ya. Dan ini kondisi lantai 2 ya, cukup lapang di sana. Nah, ini pola grid dalam sirkulasi pasar itu membuat pola distribusi pengunjung tidak merata ya. Pengunjung pasar itu terkonsentrasi di zona depan yang dekat dengan pintu masuk, sehingga zona tengah sepi. Padahal banyak jenis barang di area tengah, dan dalam pasar itu sebenarnya menarik, tapi orang tidak sempat masuk ke dalam itu sudah pulang lagi, gitu ya. Oke, sehingga ini menjadi masalah, ya. Kemudian dengan menggunakan software Space Intek, dia melakukan satu cek gitu ya, simulasi sirkulasinya, menunjukkan ruang depan pasar sebagai ruang paling banyak ditemukan aktivitas pengunjung ya, sesuai ya dengan kondisi observasi di lapangan. Ya, ruang tengah pasar memiliki ruang yang cenderung ramai dan mudah dijangkau, dan ruang dalam pasar bagian kiri dan kanan bagi ruang paling sedikit ditemukan aktivitas pengunjung. Ya. Dilihat dari korelasi antara data Space-Intek dan observasi, itu konfigurasi ruang mempengaruhi penyebaran pengunjung, dan itu sesuai antara observasi dengan analisis Space-Intek. Nah, ini sirkulasi pola tata ruang dalam pasar, ini dia EPH juga, dan ini adalah hasil dari seminar penelitiannya ya. Pasar Purwodadi ini memiliki 2 lantai dan dia mencoba menganalisis untuk sirkulasi dan tata ruangnya seperti ini ya. Di lantai atas itu banyak kios dan los gitu, los basah kering, kantong lola di atas. Itu kemudian ini beberapa temuan di penelitiannya ya, titik area sepi itu muncul di area-area yang berwarna pink ini. Dan muncul di area yang berwarna pink, gitu ya, cukup banyak ya, di bagian tengah itu hampir tidak terjangkau dan benar-benar sepi. Gitu. Nah, ini gambarnya kelihatan bahwa memang sepi di situ. Sedangkan di bagian depan ini cukup ramai, banyak pedagang ya. Nah, banyak kios di dalam pasar yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena jalur tersebut sepi pengunjung, sehingga menyebabkan munculnya zona mati. Ya. Pengunjung tidak melewati jalur tersebut dan memilih area yang depan dan dekat pintu masuk saja, karena pengunjung bingung dan takut tidak bisa keluar kalau terlalu jauh masuk ke dalam pasar. Nah, deret koridor yang panjang dan banyak serta informasi maupun petunjuk arah ya. Itu hasil analisisnya gitu. Ya. Ya. Baik. Nah, ini
tadi ya. Jadi evaluasi Purnahudi untuk titik pedagang open itu memenuhi di tepi-tepi di bagian luar gitu ya. Ini jalan yang semakin menyempit tadi karena pedagang oprokan. Nah, berdasarkan gambaran tersebut, maka desain pasar Purwodadi dengan Space Intek dapat bertujuan untuk memberikan solusi desain terhadap permasalahan dari adanya ruang mati. Nah, ini dia melanjutkan seminar penelitiannya ya. Setelah ketemu hasil seperti itu, dia merekomendasikan untuk melakukan penyebaran pada zona pasar, sirkulasi pasar, mencoba mencari solusi dengan Space Intek juga. Bagaimana caranya agar rekomendasi yang dia berikan pada hasil penelitian itu bisa diaplikasikan pada desain tugas akhir. Nah, redesain pasar Purwodadi dengan Space Intek ini dapat bertujuan untuk memberikan solusi desain terhadap permasalahan ruang mati dengan pendekatan konfigurasi ruang yang berpengaruh pada penyebaran pengunjung. Nah, dengan Space Intek ini dia mencoba untuk beberapa alternatif. Kalau seperti ini, kira-kira nanti akan seperti apa gitu kondisi setelah dihitung dengan Space Intek gitu. Nah, hasil analisisnya ini diharapkan nanti dapat meningkatkan kualitas ruang yang efektif bagi pengunjung. Nah, ini beberapa teori yang digunakan ya karena yang diambil adalah tentang sirkulasi. Teori banyak dilakukan, disampaikan, ditulis teori tentang sirkulasi, tentang sirkulasi pencapaian bangunan, tentang sirkulasi hubungan ruang dan jalan dan banyak lagi ya. Ini pun kalian harus menyesuaikan dengan tema yang kalian ambil ya. Kalau kalian mengambil tema tentang sesuatu yang ingin kalian ukur, misalkan mengambil tentang material, maka kalian harus banyak menulis tentang kajian pustaka tentang material tersebut. Misalkan kaca mempunyai sifat seperti ini karakternya, karakter fisika, karakter kimiawinya seperti ini, ketebalan sekian, nilai konduktivitas seperti ini, harus itu sudah ada semua di buku, maka kalian tinggal kajian pustaka. Nah, ini setelah dilakukan riset tadi, jadi kan dia mencoba untuk menganalisa ruang dalam pasar seperti ini ya. Dengan Space Intek hasilnya seperti ini. Ternyata di bagian yang merah, merah termasuk adalah bagian yang paling macet ya atau paling ramai seperti ini. Ternyata semuanya itu ngumpulnya di depan gitu, di pintu masuk, sedangkan yang low atau yang biru tua itu paling itu di dalam itu ternyata memang betul-betul sunyi gitu ya, tenang gitu. Apa namanya? Karena pasar kalau tenang malah mengkhawatirkan ya, karena jadi tidak ada kegiatan gitu. Nah, ini dia ditemukan seperti ini kondisi existingnya. Oke. Nah, kemudian dia ini existingnya yang tadi ya, sistem pasar Purwodadi dengan analisis Space Intek itu diperbesar seperti ini ya. Kemudian dia mencoba melakukan beberapa alternatif desain. Jadi setelah ketemu hasil rekomendasi itu, kemudian dia mencoba misalkan dibuat atrium karena idenya tadi dia mau pakai atrium ya. Jadi dia ingin menggunakan atrium di dalam ruangan pasar gitu. Nah, dia mencoba untuk beberapa alternatif. Kalau atrium di tengah bangunan, ruang terplaza diisi oleh pedagang los berada di tengah sebelah depan. Itu maka kondisi gambarnya kira-kira akan seperti ini. Kemudian ketika disimulasikan dengan Space Intek akan kelihatan seperti ini. Gitu. Ada penyebaran di bagian merah-merah ini ya, sudah di depan, belakang gitu ya. Kemudian alternatif kedua seperti ini, atriumnya ada di tengah, ruang terbuka plaza diisi pedagang los gitu ya, berada di tengah serta dikelilingi oleh kios sedang dan kecil, maka konfigurasinya akan menjadi seperti ini. Alternatif ketiganya, kalau di atrium di tengah bangunan, ruang terbuka plaza diisi oleh banyak pedagang, desain ini lebih banyak los dan di bagian belakang ditutup dengan kios sedang. Gitu. Jadi dia menggunakan beberapa cara untuk mengatur kios, kemudian los dan pedagang-pedagang lainnya. Jadi beberapa alternatif ini kemudian dia simulasikan dengan Space Intek. Ternyata yang ketemu adalah yang ini, alternatif keempat, yang terbaik secara dari simulasi Space Intek itu ternyata diketahui bahwa alternatif 4 inilah yang terbaik. Itu sehingga yang nanti akan digunakan untuk desain selanjutnya sampai akhir. Nah, ini analisis konsep sirkulasi yang baru sudah dia buat dengan zonifikasi ruang lantai 1 basement sampai lantai 4 karena dia menyimpulkan bahwa ternyata perlu basement. Gitu. Ya.
Nah, itu tadi tentang eksperimental design ya yang sudah bisa dilakukan juga itu dari penelitian eksperimental. Kemudian mungkin ini sedikit tentang eksperimental arsitektur ya karena kita sudah bicara tentang apa eh, eksperimental research kemudian eksperimental design, maka kita juga mengenal yang namanya langgam atau eksperimental arsitektur. Ya tentunya ini semuanya berasal dari proses eksperimental dulu, eksperimen dulu ya, seperti itu. Nah, arsitektur eksperimental ini adalah gagasan arsitek Peter Cook di Arsigram ya pada tahun 60-an. Dia menulis buku eksperimental arsitektur, ya mungkin kalian nanti bisa cari ya, bisa browsing, bisa membaca gitu. Seperti apa sih yang disebutkan eksperimental arsitektur. Nah, eksperimental arsitektur ini merupakan gagasan ide revolusioner yang tidak biasa ya karena namanya eksperimental, maka dia mencoba untuk sesuatu yang berbeda, mengkhususkan pada pengembangan konsep kreatif dan menantang ya untuk menjelajahi alur kemurnian pikiran arsitek dengan mengembangkan inovasi pada metode desain ya. Jadi dia tidak mau metode desain yang biasa-biasa saja, tapi dia mau membuat metode desain yang lain daripada yang lain gitu ya, dengan inovasi-inovasi yang berbeda. Nah, arsitektur eksperimental ini menekankan pendekatan ilmiah untuk penelitian ya sama seperti proses penelitian eksperimental dan desain eksperimental yang mensyaratkan bahwa perkembangan proses dan metodologi desain arsitektur itu harus direkam, dapat dievaluasi dan dibahas oleh arsitek. Ya. Jadi sama seperti produk-produk ilmiah lain, maka arsitektur eksperimental itu pun harus seperti itu. Nah, ini arsitektur eksperimental, kekuatan karakter arsitektur eksperimental itu adalah pada kreativitas dalam inovasi bahan dan teknologi arsitektur. Nah, kalian pun bisa melakukan seperti ini ya. Jadi ketika melakukan satu desain, coba untuk membuat satu inovasi dari materialnya atau dari teknologinya. Kalian coba bereksperimen dengan desain. Gitu. Jadi tidak cukup hanya puas dengan konsep yang konvensional gitu ya. Misalkan melakukan survei, analisis site, analisis ruang, kemudian mencari langgam, gitu. Tapi kalian berani untuk mencoba beberapa eksperimen, gitu ya, sehingga nanti menemukan desain terbaik itu harus seperti ini loh, yang baru, yang inovatif, dan yang paling baik di antara beberapa alternatif desain. Gitu. Arsitektur eksperimen ini tidak terbatas langgam ya, bisa modern, bisa klasik, bisa vernakular maupun tradisional. Selama ada kegiatan yang menyangkut inovasi bahan dan teknologi arsitektur, maka itu bisa disebut sebagai arsitektur eksperimental yang berbeda dari konsep konvensional. Ya. Jadi seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mungkin atau diskusi dari yang sedang kalian kerjakan gitu untuk seminar penelitian yang lanjut dengan stupa 7-nya. Baik, silakan Mbak Alia, bisa open mic aja ya. Izin bertanya, Bu. Kebetulan Ya, silakan. penelitian saya kan tentang revitalisasi kawasan. Lalu untuk metodenya kan kualitatif. Ya. Jadi saya masih bingung cara menentukan variabel bebas, variabel terikat gitunya gimana, Bu? Untuk penelitian kawasan ya. Ya, Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang bisa membantu. Sam, Pak Fauzi. Untuk penelitian yang terkait dengan kawasan. Kelihatannya di pertemuan-pertemuan lalu Pak Wisnu juga pernah menyampaikan tentang penelitian kawasan ya. Bisa dengan behavior mapping gitu ya, dengan mapping potensi seperti itu. Izin masuk, Bu. Oh, oke, Bu Indra, monggo Bu Indra. Yeah. Ada Bu Indra rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Bu Yayi pencerahannya tentang hubungan antara penelitian eksperimental dan desain eksperimental. Yang kaitannya dengan penelitian kawasan. Tadi kalau nggak salah, maaf tadi saya telat gabung Bu Yayi. Tadi dalam perjalanan sinyalnya error.
pada waktu tadi disampaikan Bu Yayi, penelitian eksperimental ini tipenya lebih kepada penelitian ini ya, hubungan antara dua faktor atau lebih begitu ya. Jadi ada variabel bebas dan ada variabel tergantungnya gitu ya. Jadi misalkan ini kalau di kawasan misalkan ya, kan untuk di kawasan pengaruh keberadaan atau pengaruh lokasi apa namanya, pengaruh lokasi terminal gitu misalkan ya, pengaruh lokasi terminal terhadap eh, terhadap pencapaian, misalkan di sana ada sebuah kawasan wisata misalkan ya, ada nggak sih pengaruh lokasi terminal terhadap kunjungan wisata di satu objek misalkan seperti itu ya. Saya sebut saja misalkan, adakah pengaruh terminal Kartasura terhadap kunjungan wisata Waduk Cengklik misalkan. Itu kan merupakan sebuah penelitian penelitian ini ya, hubungan antara dua faktor gitu ya. Jadi yang faktor bebasnya itu adalah terminalnya, kemudian Waduk Cengkliknya itu sebagai variabel tergantungnya gitu ya. Jadi banyaknya orang yang berkunjung itu tergantung adanya, menjadi variabel tergantung adanya dari terminal yang ada. Nah, metode-metode penelitian yang tadi Bu Yayi sampaikan, ada spesintaks, kemudian ada pakai menggunakan ekotek dan sebagainya, itu memang metode-metode yang istilahnya sudah ada softwarenya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita itu mengembangkan metode analisis sendiri gitu ya. Nah, dengan cara macam-macam gitu, misalkan apakah kita membuat kuesioner gitu ya, kuesioner apakah orang yang datang ke Waduk Cengklik itu selalu diawali dari terminal Kartasura misalkan seperti itu. Logikanya kan kalau ada fasilitas transportasi yang dekat gitu ya, itu maka akan meningkatkan tadi pencapaian atau aksesibilitas dari sebuah objek wisata. Nah, sesudah kita lakukan wawancara, lakukan pengamatan, jadi penelitian kan ada pengamatan atau observasi dan juga wawancara. Sesudah kita lakukan wawancara kepada pengunjung, ternyata semuanya pakai mobil pribadi, misalkan seperti itu. Juga sesudah kita lakukan pengamatan di lapangan, juga nggak ada trayek dari terminal Kartasura ke Waduk Cengklik. Nah, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada pengaruh ternyata gitu ya. Tidak ada pengaruh antara lokasi objek wisata dengan terminal gitu. Dari kata-kata tidak ada pengaruhnya itu kemudian kita akan memberikan sebuah ini terhadap apa? Oh, berarti kalau gitu kita mau menentukan lokasi objek wisata itu tidak harus ada terminal gitu. Kita bisa ke tempat-tempat yang lain, yang penting, bahkan mungkin yang paling penting itu dekat pintu tol misalkan, mudah capaiannya dari jalan tol misalkan seperti itu. Nah, sehingga di sana misalkan ini permasalahannya tadi mencari lokasi untuk membuka sebuah objek wisata gitu ya. Nah, maka kita pilihan-pilihannya kan jadi yang tadinya aksesibilitas itu kita lihatnya dari terminal, ternyata bukan gitu. Nah, kita kita lihat lagi ternyata juga misalkan akses tol juga sebentar. Terus kemudian kita lihat lagi, kita desain gitu. Kita lakukan penelitian mengambil lokasi-lokasi yang jauh dari terminal gitu. Nah, sesudah kita lihat, kita desain ini, sudah kita pilih ya, kita planning kan, tetapkan lokasinya. Ternyata di dalam lokasi itu kita coba-coba lagi dengan beberapa cara, bagaimana sih hubungan antara apa namanya, antara objek itu dengan pencapaian baik terminal maupun jalan tol. Ternyata juga tidak ada lagi pengaruhnya. Ternyata sekarang itu yang namanya desain atau lokasi objek wisata itu lebih ditentukan sebagaimana akses lokasi itu bisa terjaring oleh Google Maps misalkan seperti itu.
Nah, ternyata sekarang bahwa objek wisata itu lebih kepada tampilan secara virtual, bahkan dari atas gitu. Nah, dari sini maka kemudian yang tadi kita hanya berbicara lokasi saja, sesudah kita testing tadi ternyata pengaruh terminal tidak, pengaruh jalan tol juga tidak begitu berpengaruh, ternyata ada di Google Maps, maka kita menganggap bahwa desain yang bagus dari sebuah kawasan wisata itu adalah yang bagus dilihat dari atas dengan pola-pola yang ya atraktif, misalkan dari atas kelihatan seperti bunga matahari misalkan gitu. Oh, dari atas kelihatan seperti apa. Nah, itu merupakan sebuah desain eksperimental juga. Terus sampai kapan itu mau apa benar ini kalau desainnya matahari kemudian banyak pengunjungnya misalkan. Nah, itu ternyata memang testing itu ibaratnya iteratif. Sampai kapan kita tuh nggak tahu gitu. Sehingga itulah yang namanya kemudian adanya EPH lagi, ada EPH lagi, dan arsitektur itu akan selalu berkembang seperti itu. Jadi kalau misalkan kawasan ataupun yang lain juga tetap bisa menggunakan pendekatan ini, eksperimental design. Kalaupun belum ada belum ada software aplikasi-aplikasi khusus, kita bisa mengembangkan dengan metode-metode penelitian yang didevelop sendiri gitu. Ya, jadi apakah dengan pengamatan atau observasi, dengan wawancara, atau dengan cara-cara yang lain tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayi seperti ada apa tadi Bu yang kaitannya dengan behavior itu tadi Bu Yayi sampaikan tadi lupa saya. Behavioral mapping, Bu. Ya behavior mapping Ya, itu atau ada yang cara yang lain lagi. Itu sih gambaran dari saya. Maaf kalau kurang menjawab. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Indra. Saya mungkin menambahkan ya, jadi kalau tadi saya sampaikan seperti eksperimental itu kan sebenarnya lebih terkait dengan penelitian kuantitatif gitu ya. Tapi sebenarnya dalam penelitian eksperimental sendiri itu ada beberapa tahapan. Ini kemarin saya tidak saya masukkan ke materi ini karena mungkin terlalu dalam nanti kalian masuknya ke eksperimental. Tapi sebenarnya ada level-level, jadi eksperimental yang skala seperti apa gitu ya. Kalau yang dilakukan dengan pengukuran, dengan simulasi seperti ekotek atau simulasi-simulasi pencahayaan, penghawaan, akustik, itu termasuk yang kuantitatif ya, jadi kuantitatif begitu. Sehingga tapi kalau yang seperti Spacintek itu di sana juga ada deskriptifnya gitu. Jadi maksudnya eksperimennya tidak sekuantitatif itu gitu ya. Jadi tetap ada deskriptif untuk sirkulasi gitu. Ya, jadi seperti itu. Tapi yang pasti ketika kalian melakukan satu desain itu sebaiknya juga tidak hanya berhenti pada ide gagasan semata-mata, tapi riset yang diperlukan itu riset ya. Jadi apakah itu mau pakai kualitatif ataukah pakai kuantitatif, yang penting hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalian tahu apa yang mau kalian teliti, masalahnya ada di mana, kemudian kalian coba untuk menyusun strategi dalam menyelesaikan permasalahan lainnya, kemudian itu kalian uji ya. Nanti di pekan depan itu akan ada materi terkait dengan testing ya Bu Indra ya. Testing desain. Jadi kalian desainnya itu kemudian di testing. Ya cuma ini memang kelihatannya tidak ada yang pendekatannya pakai kualitatif ya, penelitian yang kualitatif. Jadi nggak apa-apa nanti kita pakai eksperimental juga. Mbak Alia mungkin sudah sedikit membantu gitu ya. Oke, Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Iya, nanti diskusi lagi aja kita ya. Oke. Baik, barangkali Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan gitu. Karena mungkin banyak pertanyaan juga tadi seperti yang disampaikan Mbak Alia, karena penelitiannya itu lebih banyak ke kawasan gitu, kemudian desain kawasan atau yang relatif lebih banyak kualitatifnya. Jadi ketika ingin melakukan satu eksperimental di situ, mungkin itu yang menjadi pertanyaan gitu. Karena kalau untuk teman-teman yang mengerjakan terkait dengan building science itu akan lebih mudah karena banyak software ya, ada softwarenya, kemudian ada bisa diukur ya, bisa dihitung. Sedangkan kalau untuk yang lebih bersifat kualitatif itu kan unsur subjektivitas
subjektivitasnya sangat tinggi, sehingga itu harus cukup hati-hati untuk menilai apakah ini sudah cukup objektif atau tidak ketika menggunakan metode apa yang paling tepat. Nah, itu kalian juga harus banyak melakukan studi referensi, melihat penelitian sebelumnya tentang itu, bagaimana cara mereka menyelesaikannya, mereka pakai metode apa gitu, ya. Saya rasa mungkin itu yang bisa dilakukan ya, kalian melakukan dari state of the art dari riset kalian ini, posisi penelitian kalian itu ada di mana gitu. Apakah ini sesuatu yang benar-benar baru, belum pernah ada yang meneliti tentang itu, atau sudah pernah ada yang meneliti dengan objek yang lain, tapi metode yang sama, gitu. Atau penelitian di lokasi tersebut pernah dilakukan, tapi penekanannya berbeda, nah itu bisa kalian jadikan sebagai sumber referensi. Nah, dari situ kalian bisa belajar, jadi metodenya saya harus pakai seperti apa yang kira-kira baik, ya. Jadi nanti kalau kalian sedang melakukan studi referensi itu banyak yang akan kalian temukan ya. Mungkin ada yang juga yang kurang baik gitu ya. Jadi kalian tidak cukup hanya mengambil 1 atau 2, tapi kalian perlu bandingkan misalkan punya 5 sampai 10 referensi. Metode mereka itu yang seperti apa saja gitu. Dan kira-kira di antara metode itu yang setelah kalian baca kok ini bagus ini metodenya. Jadi hasilnya itu jauh lebih logis gitu kalau dilihat dari secara saintifik atau secara ilmiah ini kelihatannya lebih bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa kalian tiru untuk metodenya seperti itu. Ya. Baik, barangkali masih ada pertanyaan lagi. Pak Sam, barangkali ada tambahan. Pak Sam, Pak Yoyon. Mungkin dari kasus dari kelompoknya barangkali permasalahan yang diambil. Pak Fauzi. Bu Nur Jayanti juga ada. Menambahkan sedikit Bu Yayi. Oke, monggo Bu Indra. Oke. Jadi untuk yang penelitian kualitatif gitu ya, yang tadi seolah-olah menjadi susah diukur. Memang segala yang kualitatif itu memang susah diukur karena itu tergantung persepsi, tergantung pengalaman, tergantung banyak hal. Nah, itulah mengapa kadang-kadang desain itu sebetulnya secara kuantitatif itu harusnya sudah memenuhi kenyamanan, misalkan begitu. Tetapi mengapa kita nggak kerasan tinggal di situ gitu? Misalkan suhunya masuk, kelembabannya masuk, gitu ya, terus kemudian anginnya juga masuk, nyaman lah menurut kenyamanan termal itu nyaman gitu. Tetapi kita takut berada di situ. Nah, faktor takut itu kan kualitatif sekali, itu kaitannya dengan persepsi, gitu, kaitannya dengan pengalaman masing-masing orang, bahkan mungkin ada hal-hal cerita-cerita mistis dan sebagainya lah. Itu kan tidak jadi yang kualitatif dan kuantitatif itu sesuatu hal yang memang sebaiknya idealnya itu dua hal yang harus diselesaikan. Dan kalau masalah kemudian kita itu sesudah kita desain hasilnya itu belum maksimal, ya nggak apa-apa juga karena kita memang prosesnya itu masih proses berlatih. Nanti akan tes lagi itu. Nanti mahasiswa nggak usah khawatir, kita cukup sekali aja ngetes, nggak usah. Kalau iteratif itu ibaratnya sampai 100 kali ngetes gitu. Kalau ini kita mungkin cukup 1 atau 2 kali ngetes, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan pengalaman gitu. Ada pengalaman men-testing gitu, testing desain gitu. Itu aja, nambahkan sedikit Bu Yai. Oke, terima kasih Bu Indra. Ya, jadi penelitian itu bisa pakai metode kualitatif dan kuantitatif ya, atau kuantitatif saja atau kualitatif saja. Tapi lebih bagus kalau memang keduanya bisa dilakukan ya. Tapi sekali lagi nanti itu juga tergantung dari waktu dan biaya yang kalian punya. Gitu. Ya, jadi ada batasan ketika kita melakukan penelitian itu ada batasan-batasan yang perlu kita sebutkan di dalam laporan gitu ya, yang membatasi itu apa gitu, atau sebatas apa kita ingin meneliti, misalkan hanya interiornya atau hanya fasadnya saja, gitu. Itu juga menjadi satu batasan dari objek penelitian. Gitu. Saya rasa itu mungkin
Tidak ada pertanyaan lagi nih? Barangkali cukup ya Bu Indra. Mungkin Kalau bisa tidak kita ada tutup. pertanyaan, saya sedikit mengumumkan untuk Oh iya, persiapan oke, UTS monggo Bu Indra. Bu. Oke Bu. Oke. Maaf saya tidak share screen. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa bisa memahami. Jadi nanti untuk yang reguler terutama ini kita targetnya untuk materi UTS itu ada 2, yaitu transformasi desain dan juga hasil riset. Nah, yang saya bahas yang hasil riset dulu ya. Hasil riset ini merupakan rangkuman saja, tidak harus bukan tidak harus lagi ya, tidak perlu berupa artikel publikasi gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada riset, itu yang penting sudah ada pengukuran, sudah ada metode parameternya itu yang mau variabel yang mau diteliti apa, parameternya apa gitu, sudah ada hasil pengukuran dan sudah ada pembahasan. Nah, intinya mungkin isinya tabel atau gambar atau apa secara sederhana yang menunjukkan hasil riset. Itu materi yang harus dikumpulkan pertama. Yang kedua adalah transformasi desain. Transformasi desain seperti biasa ya, di sana ada mulai dari statement project, nah kemudian ada analisa dan seterusnya. Nah, di dalam transformasi desain itu ada hasil risetnya juga, jadi yang tadi hasil riset itu sifatnya masih berupa apakah itu tabel, ataukah itu foto-foto, ataukah itu naratif, yang sifatnya pokoknya asal dimasukkan saja. Nah, nanti hasil itu yang penting Anda masukkan ke dalam transformasi desain. Kemudian ditindaklanjuti dengan konsep desain dan desain prototype. Apa itu desain prototype? Itu tadi kalau desain prototype itu adalah desain awal. Jadi awal sebelum dites gitu ya. Jadi sebelum apakah desain saya itu sudah memenuhi kriteria hasil penelitian yang tadi dituntut apa tidak gitu. Ibarat tadi disampaikan Bu Yayi, saya sudah merubah jendela nih di sini gitu. Tapi jika belum dites nggak apa-apa, apakah kemudian hasil pencahayaannya itu sudah memenuhi standar atau belum, itu akan nanti dites di sesudah UTS gitu. Jadi transformasi desainnya yang jelas sudah menghasilkan desain gitu saja sesuai dengan apa yang Anda targetkan. Dan itu dikumpulkan nanti informasi pengumpulan dan sebagainya diinfokan lagi. Terus sistem ujiannya nanti diuji oleh masing-masing dosen kelas ya. Jadi bukan nggak silang, tapi masing-masing dosen pembimbing. Tentang online atau offline juga diatur oleh dosen pembimbing masing-masing ya. Jadi bisa online, bisa offline, karena mungkin posisi-posisi yang masih berada di tempat KP dan sebagainya. Itu saja Bu Yayi pengumumannya. Oke. Baik, terima kasih Bu Indra. Jadi silakan nanti dipersiapkan ya untuk produknya teman-teman menjelang UTS Stupa 7 ya. Yang magang MBKM juga tolong disiapkan untuk progresnya ya, progres magangnya, di mana di situ juga ada progres Stupa 7-nya, progres SP-nya gitu. Sehingga nanti para pembimbing itu bisa tahu kalian sudah sampai sejauh mana dan seandainya memerlukan bantuan itu sejauh mana gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu dosen sekali lagi. Dan untuk teman-teman mahasiswa ya dimanapun berada, ya mudah-mudahan nanti diberi kemudahan dan kelancaran untuk mempersiapkan ujian dan aktivitas lain yang kalian laksanakan di sana. Gitu. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf ya, kita akhirkan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.